Halo Mbak R, ini saya buka kartunya soal Bapak. Di sini ada kartu penyesalan. Di sini ada komunikasi. Tapi di sini saya menangkapnya network. Ada jaringan yang dia sesali. Di sini dia menyesal tidak mengikuti kata-kata dari orang yang dia sayangi. Ini kartunya saya tarik suami ya. Ada sesuatu yang berakhir. Ada sesuatu kekacauan. Di sini menyesali kenapa nggak cepet-cepet, kenapa nggak buru-buru untuk mengambil keputusan dari banyaknya pilihan. Kenapa nggak buru-buru mengambil keputusan yang cepat, yang tepat. Ini ada suatu penyesalan. Tidak berdaya dia sekarang. Ada sesuatu usaha yang dia mulai, ini enggak jelas kondisinya. Ada suatu usaha yang tidak beruntung. Tidak beruntung. Ada usaha yang dia sesali, yang dia kira bisa membuat dia hidup wah mentereng. Kurang informasi. The Star. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan suatu kebodohan. Dia mengambil resiko. Dan sekarang dia terpenjara. Ya, dia jelas dia. Apa yang dia, komitmen yang dia loss, dia ada loss. Dia ada loss keuangan. Dia ada loss keuangan. Kesepakatan. Ada suatu kesepakatan yang dia kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu usaha untuk suatu tujuan yang kurang informasi. Dia melakukan sesuatu
Di sini ada dia kepingin lebih daripada Mbak. Dia kepingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya mampu tanpa Mbak. Keuangan, finansial, the debt. Dari 10 jadi 1. Dari 10 yang dia investasikan tinggal 1. Nggak menang dia. Sebenarnya dia mau menunjukkan ini, niatnya dia itu menunjukkan kepada dunia bahwa saya itu nggak tergantung, saya bisa. Tanpa orang yang dia cintai, saya bisa. Dan di sini dia kepingin datang kepada Mbak. Dia kepingin datang kepada orang yang dia cintai. Tapi di sini dia kecurian. Dia kecolongan. Dia menginvestasikan dan tidak berhasil. Tidak berhasil. Dia mau datang minta maaf, tapi nanti dengan cara yang kayak anak kecil. Yang serba nyerocos, nyerang. Karena dia malu. Di sini energinya karena dia lost. Apa yang dia lakukan tidak ada yang berhasil dan dia tahu dia melakukan suatu kebodohan. Dia tidak punya daya, dia tidak punya uang. Apa yang dia pegang tidak ada yang berhasil. Apa yang dia inginkan tidak ada yang berhasil. Mau ngomong sama Mbak bebannya berat. Yang dia inginkan Mbak. Dan dia nggak bisa ngasih apa-apa ke Mbak. Dia nggak bisa kasih apa-apa ke Mbak. Padahal tujuan semulanya, ya ini dia dipukul. Apa yang dia perbuat pada Mbak, dia meninggalkan Mbak karena hasutan dari orang lain.
Dan dia kepingin membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa tanpa Mbak dan bahwa Mbak nggak bisa tanpa dia. Tapi ini keadaannya berbalik. Nggak mau bertengkar. Dia nggak punya cara untuk meminta maaf kepada Mbak. Sudah habis dia, energinya dia sudah habis. Dia mempertahankan apa yang dia punya, dia pertahankan. Dia dia masih berusaha berjuang. Dia masih berusaha, dia belum mau menyerah. Dia nggak mau Mbak pergi. Dia nggak mau Mbak pergi. Dan di sini dia terlalu lama. Dia nggak mau Mbak pergi. Dia masih ingin mewujudkan. Tapi di sini dia brutal, nggak pakai intuisi. Intuisinya nggak bermain. Dan dia nggak mengira Mbak. Dia udah dapet ini. Dia udah dapat suratnya, dia udah tahu dari teman-temannya dia bahwa Mbak mau nalak dia. Dia nggak mau. Dia masih terus ingin mempertahankan Mbak. Dia shock mungkin ini. Dia shock karena dia nggak ngira Mbak nalak dia. Dia nggak ngira Mbak sanggup kehilangan dia. Dia tidak mau dihubungi. Dia tidak mau dihubungi. Dia nggak mau berpisah, nggak mau nanda tangani. Dia menolak. Dia masih berjuang. Dia masih berjuang. Keluar dari pengkhianatan, dia masih berjuang keluar dari terpuruknya dia. Dia masih mengupayakan untuk bisa mewujudkan lagi. Tapi di sini dia bebannya berat. Apa yang dia upayakan gak ada yang berhasil. Dia nggak mau nanda tanganin talaknya. Dia nggak percaya diri, dia sedang kehilangan karena terpuruk, karena dia dari 10 menjadi 1. Apa yang dia lakukan tidak ada yang profit. Modalnya 10 tinggal 1. The Death. Segala sesuatunya berakhir buat dia. Waktu Mbak nalak dia, itu
dunia dia berakhir. Dia mau Mbak tetap tergantung sama dia, dia tetap. Jadi di sini dia nggak mau menolak karena dia masih kepingin bersama. Di sini dia nggak ada yang berhasil dengan orang-orang di sekitarnya, tidak ada yang berhasil. Dia ingin mempertahankan, dia nggak mau berakhir. Susah payah dia ngekep. Ini ada keputusan dari Mbak, ketegasan dari Mbak tentang keinginan Mbak. Dia nggak mau, dia nggak mau, dia nggak mau nanda tangani. Dia masih mau sama Mbak. Saat ini dia terpuruk di mana-mana, apa yang dia lakukan nggak berhasil. Dia bersama perempuan-perempuannya itu dia kira bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi perempuan-perempuan itu pun stres deket Bapak karena dibanding-bandingin terus sama Mbak. Itu yang aku dengar. Mereka nggak ada bener-benernya di dekat Bapak karena Bapak selalu banding-bandingin sama Mbak. Nggak mau dia Mbak, tidak mau nanda tangani dia karena ya Mbak bikin surat preventif aja supaya nanti karena dia loss, karena di sini dia loss keuangan dan dia belum pulih, dia nggak fokus di Mbak karena memang Mbak tidak pernah menjadi tujuan utamanya untuk ya ditinggalkan, tapi dia tidak mau kehilangan energinya Mbak. Di apa yang Mbak inginkan itu pakai orang ketiga aja untuk preventif diri Mbak. Untuk preventif diri Mbak dari resiko yang timbul karena kehilangan, karena loss ya, karena legal hukum. Karena saat ini dia lagi kena karmanya. Dia lagi kena karmanya. Apa yang dia lakukan bersama orang-orang lain itu nggak balance. Dia nggak mau.
Kalau saya melihat dari kartu ini, sebaiknya Mbak mundur. Sebaiknya Mbak mundur karena dia sedang membayar karmanya. Jangan deket-deket orang bayar karma. Mbak preventif diri Mbak dengan legal hukum. Mbak preventif diri Mbak dengan ketidakterlibatan. Pernyataan dari, pokoknya ada saksi yang menyatakan bahwa Mbak sedang tidak bersama Bapak ini sudah sekian lama gitu, untuk menghindari segala macam resiko yang timbul dari dampak kerugian ini. Mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan Bapak bisa mengatasi loss-nya ini. Ada resiko yang harus dia hadapi. Dia harus berhadapan dengan hukum. Karena uang dia ikut hilang. Dia harus berhadapan dengan hukum. Jadi Mbak mempreventif diri Mbak sendiri. Karena dia, apa yang dia pegang ini lagi diambil sama Tuhan. Jadi dia lagi bayar karma. Kalau orang bayar karma, kita jauh-jauh aja Mbak. Yang disarankan dari kartu ini adalah Mbak menjauh, mengambil suatu sikap, mengambil suatu, ya kalau Bapak dimintain tanda tangannya, dia nggak akan mau tanda tangan. Yang bisa dilakukan oleh Mbak adalah Mbak bikin surat dengan witness apa gitu, bahwa Mbak kondisinya sudah setahun ini tidak bersama suami, dan Mbak tidak punya andil apapun juga dalam urusan suami. Menghindari dampak dari loss-nya dia ini. Karena dia sedang, ya dia berharap dapat uang banyak, tapi memang dia sedang dihukum sama Tuhan untuk perubahan. Lagi dipush oleh Tuhan untuk apa yang dia lakukan. Tuhan gak seneng dia memperlakukan Mbak seperti kayak gitu. Ini dia lagi dipush untuk berubah. Mbak asik aja dengan diri Mbak sendiri, gak usah mikirin dia. Gak akan nyenggol Mbak, asal Mbak mempreventif diri Mbak. Kalau Mbak takut, Mbak preventif diri Mbak dengan surat, dengan saksi bahwa Mbak gak bakal kena apa-apapun juga. Jadi aset-asetnya Mbak pun amankan. Bikin surat apa dari pengacara atau notaris atau apa yang menyatakan bahwa ya, tapi Mbak nggak boleh deket-deket dia, nggak boleh mengingat dia, bahkan mengingat pun nggak boleh. Mbak disuruh sibuk sendiri, nggak usah khawatir sama dia. Yang perlu Mbak lakukan adalah melindungi diri Mbak supaya nggak keseret masalahnya dia. Karena di sini dia sedang menjalani masa hukuman dari semesta, dari Tuhan, untuk perubahannya dia. Jadi Mbak stay away. Mbak menjauh aja dari dia. Sibuklah berbahagia, karena bulan 3 ini bulannya Mbak berkolaborasi dengan orang-orang sekitarnya Mbak yang positif. Yang negatif Mbak preventif untuk tidak mendekati Mbak. Ya dengan legal hukum, tapi jawabannya dia tidak mau menandatangani. Dia kabur. Dia kabur, dia nggak siap, dia nggak mau. Gitu, Mbak. Saya kira seperti itu ya, sudah terjawab ya Mbak. Terima kasih.